It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Halo guys, kembali lagi bersama saya di video keempat dengan tema analisis potensi daerah di masa COVID-19. Ini saya tidak turun lagi ke lapangan, tetapi melakukan review video 1, video 2, dan video 3. Mungkin langsung saja ke video 1, kita review gimana subscribe-nya, berapa subscribe, kemudian like, kemudian komennya. Ya, kita lihat. Jadi untuk tema 1 itu untuk pengenalan daerah, dan untuk pengenalan daerah yaitu saya memiliki like 9 dan penontonnya banyak 61 kali ditontonnya, pengiriman pada tanggal 28 Juli 2020. Somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy. Di sini saya memiliki 4 komentar di video 1 tentang pengenalan daerah. Ini dari Nurlisa TP17, itu dia mantap ya, sambil menaikkan jempol like. Kemudian Andi, yaitu mantap juga. Kemudian Setiawan, lanjut ya. Zulfiana itu milik cuma ya memberikan emot like sama oke, sama semangat. Oke, makasih untuk yang sudah komentar ya. I need somebody to know, somebody to heal, somebody to have. Di channel Karim 27 di sini saya memiliki subscribe sebanyak 18 subscribe ya. Ya mungkin untuk video 1 itu aja yang bisa saya jelaskan. Next ke video kedua, yaitu dengan tema tatanan kehidupan di masa pandemi COVID-19. Out your way and the vibe is feeling strong, and what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. Jadi untuk video kedua dengan tema ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19, di sini saya memiliki 5 like, kemudian 29 kali ditonton, dan pengirimannya pada tanggal 13 Agustus 2020. Untuk komennya di sini tidak ada ya. Di sini tidak ada yang komen karena like-nya itu cuma 5, nggak tahu kenapa.
Lanjut ke video ketiga ya. Jadi untuk tema ketiga yaitu ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19. Di sini saya memiliki like 5, kemudian penontonnya 29 kali ditonton ya. Postingannya tanggal 13 Agustus 2020. Untuk komentarnya di sini tidak ada. Atau kenapa? Mungkin karena kurang bagus ya. Mungkin itu saja untuk di video ketiga yang saya bisa jelaskan. Yang bisa saya jelaskan. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus, yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus, adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan, dan dengan video ini kami akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin untuk meredakan rasa penasaran dan kecemasan kalian. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sebutan 2019 novel coronavirus? Yang dimaksud dengan virus novel adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar, Chinese Rufous Horseshoe Bat, yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Hingga saat penulisan kami pada 29 Januari 2020, ditemukan 6.095 kasus positif coronavirus, 9.239 kasus suspek coronavirus, dan 133 orang yang meninggal dengan tingkat kematian sekitar 2,2%, jauh lebih rendah dari SARS atau MERS. Kasus virus corona sudah ditemukan di hampir semua provinsi di Cina dan di banyak negara lain. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus yang dicurigai infeksi virus corona, namun beberapa menunjukkan hasil lab negatif dan yang lainnya masih dalam pemeriksaan. Tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada infeksi virus corona yang belum terdeteksi di Indonesia. Kenapa? Karena gejala biasanya muncul 2 hari sampai dengan 2 minggu dari paparan, dan orang yang terpapar dapat menyebarkan virus ini walaupun belum timbul gejala. Memangnya apa sih gejala dari infeksi virus corona yang baru ini? Virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan atas. Jika menginfeksi saluran pernafasan atas, gejala pada umumnya tampil seperti batuk pilek biasa dengan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi pada orang dengan sistem imun yang lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Hingga sekarang, vaksin untuk penyakit ini belum ditemukan.
Selain itu, tidak ada pengobatan khusus untuk membunuh atau mematikan virus corona, namun pada sebagian besar kasus, infeksi akan mereda dengan sendirinya dan gejala akan hilang atau dengan kata lain, self-limiting, seperti batuk flu biasa dan pasien hanya perlu obat-obatan untuk meringankan gejala. Contohnya, obat penurun panas atau antipiretik untuk demam dan obat untuk meredakan batuk pilek. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah penyebaran virus ini? Virus corona kemungkinan besar menyebar lewat droplet orang yang terinfeksi, yang tersebar terutama ketika mereka batuk atau bersin. Oleh karena itu, jika Anda atau seseorang di dekat Anda memiliki gejala batuk pilek, demam, atau sesak nafas, terutama jika mereka baru datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir, kalian bisa menggunakan masker surgical dan ganti sesuai kebutuhan, sekitar 3-4 kali sehari. Tutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin, lalu segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer antiseptik. Sering-seringlah cuci tangan dan hindari memegang mata, hidung maupun mulut sebelum mencuci tangan. Center for Disease Control and Prevention atau CDC menghimbau untuk menghindari perjalanan ke Cina jika tidak perlu. Apabila kalian datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir dan memiliki gejala seperti yang sudah kami sebutkan, segera cari perawatan medis dan hubungi rumah sakit yang akan kalian kunjungi mengenai kondisi kalian. Dan jangan lupa untuk memberitahukan riwayat perjalanan kalian ke Cina. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada mereka yang kalian sayangi supaya mereka juga tahu bagaimana cara menjaga diri dari virus corona. Harapan saya selama pandemi COVID-19 untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dan selalu cuci tangan dan memakai masker dengan menggunakan sabun dan sanitizer. Untuk itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's it, friend.